Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, siang hari ini, duha ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Ini duha waktu Indonesia, pagi waktunya Bu Uke yang di Oman. Baik. Semoga proses belajar kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan lalu kita membahas tentang apa, Ibu-ibu? Mada darasna fi ad-dars al-madi? Darasna al-maf'ul bih wa Law. naqra'u al-hiwar. Qara'na al-hiwar wa jawabna al-tamrin. Tamrinat. Walau. Law, ahsant. درسنا المفعول فيه قرأنا حوار من الدرس الثالث عشر الثاني عشر أحسنت عفوا الثانية عشر إن شاء الله اليوم ندخل إلى الثالث عشر. قرأنا التمارين ووصلنا أيضا إلى مبحث لو. طيب، وعندنا الواجب أليس كذلك؟ Ada PR juga, Om, ya? Baik. Sambil menunggu Bu Ute, mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Insya Allah ada pertanyaan sebelum kita bahas PR. Hal min soal. Ustaz akan bertanya. Naam, tafadhal. Karena masih bingung apa mengikrab itu dzarafnya itu maf'ul fihnya kapan dimulai dengan kata dzaraf dan kapan maf'ul fihnya itu diawalkan atau ada di dalam menerangkan dalam i'rabnya itu, Ustaz. Baik, kita coba lihat, Om, ya. Ini contoh i'rabnya kemarin. Ini di kitab syarah kemarin. Kalau kita perhatikan contoh dari i'rab di sini, maf'ulun fihi atau dzaraf di sini, kita sebut dzaraf jika dia betul-betul asli merupakan dzaraf makan atau zaman. Lalu kita sebut maf'ulun fihi terlebih dahulu jika dia merupakan naib an dzaraf. Begitu. Bingung nggak maksudnya? Nah, berarti kalau yang dialai dengan maf'ulun fi kata-kata gitu, kalau dia merupakan naib ya, Ustaz. Betul. Jadi kalau kita lihat sampel masing-masing satu, Om, ya. Lailan pertama di sini. Safartu lailan. Lailan di sini langsung i'rabnya dzarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih, kan seperti itu. Ini lailan. Tapi kalau kita lihat di sini misalkan tilka ini kan merupakan isim isyarah sebagai naib, namanya. Tilka itu isim isyarah, kita sebutkan jenis katanya terlebih dahulu. Ismul isyarah, ismu isyaratin mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Kita sebutkan maf'ulun fi mahalli nasbin, kan di sini disebutkan dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab ini harus dijelaskan alasannya. Kenapa? Karena dia maf'ulun fihi.
Maf'ulun fihi. Kenapa kok bisa jadi maf'ulun fihi padahal isim isyarah? Karena dia naibun an dzurfil makan. Begitu. Kalau haron kasirah. Jadi kalau dia memang asli dzarf, baik itu dzarf makan maupun zaman, kita langsung sebutkan dzarf begitu, ya. Nah, Ustaz. Sedangkan kalau dia naib, maka kita sebutkan terlebih dahulu maf'ulun fihi. Seperti kata kul. Kalau yang apa? Dzaraf yang mabni itu apa misalnya disebutkan dzaraf apa, mabniun ala apa, fi mahalli nasbin gitu aja, Ustaz. Kalau kita lihat contoh di sini, kita ngikutin contoh biar mudah. Jadi kita sebutkan dulu jenis katanya apa. Seperti i'rab kita pada semester lalu kan langkah pertama kita sebutkan jenis katanya. Kalau memang asli kata yang dzarf kan mesti seperti lailan, tahta itu tidak ada fungsi yang lain kan Om ya? Jenis kata biasa kan isem yang biasa dan dia memang fungsinya betul-betul sebagai dzarf, tidak ada yang lain. Tapi kalau misalkan ada jenis kata yang menjadi dzarf mabni seperti istifham, maka kita sebutkan jenis katanya terlebih dahulu. Ism istifham. Ism istifham itu mabni ala madza. Lalu dalam keadaan fi mahalli nasbin, karena sebagai dzaraf zaman atau makan. Jadi langkah-langkahnya tetap biar kita nggak bingung kok berbeda-beda. Jadi langkahnya tetap kita sebutkan jenis katanya terlebih dahulu. Jenis katanya terlebih dahulu isim apa? Kalau memang ism dzaraf berarti langsung dzaraf makan atau dzaraf zaman gitu ya. Tapi kalau misalkan ini aslinya pada dasarnya ini merupakan jenis ism yang lain, misalkan istifham atau isyarah, kita sebutkan jenis katanya terlebih dahulu. Jenis ism apa ini? Lalu kalau mabni ala madza, lalu dalam keadaan fi mahalli nasbin karena sebagai dzaraf kan gitu. Bingung tidak, Om? Apa Ustaz kalau misalnya amsi kan dzarfuz zaman mabniun alal kasri fi mahalli nasbin gitu aja, Ustaz. Kalau amsi ya langsung. Jadi dia tidak berfungsi sebagai yang lain-lain kan Om ya. Amsi itu hanya berfungsi sebagai dzaraf saja, isim dzaraf saja. Langsung dzarfuz zaman mabniun gitu. Ahsan. Masyaallah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas penjelasannya. Baik, ada lagi pertanyaan? Laisa hunaka soal, idzan nakhtu ila al-wajib al-manzili. Kemarin kita menentukan PR-nya at-tamrin ats-tsamin Ibu ya. Alaysa kadzalik? Halo Ustaz. Baik. Saya bertanya terlebih dahulu. Saya tadi melihat harokatnya Bu Siti. Ini perintahnya ini bacanya apa, Om? Udkhul ya Ustaz. Masa udkhul. Apa salah ya? Udkhul itu masuklah. Masuklah. Berarti kita yang disuruh masuk, Om. Masukkan. Udkhuluha bisalam. Surat apa? Surat itu surat kok. Ibu dengar. Iya, Ustaz. Udkhulu. Udkhul itu dari kata dakhala yadkhulu, maknanya masuk. Udkhul itu berarti fi'lul amrnya dari dakhala yadkhulu tadi. Tapi ini bukan dari dakhala yadkhulu karena ini hamzahnya hamzah qata'. Kalau udkhul itu hamzah wasal, tidak ada kepalanya. Ini kira-kira apa? Adkhil. Adkhil. Ahsanti. Dari fi'lun mazid ya, dari kata adkhala yudkhilu. Seperti ajlasa yujlisu.
Adkhala yudkhilu itu artinya memasukkan. Kalau adkhil itu fi'il amarnya. Berarti ini bacanya apa, Om? Adkhil kulla Ahsan. dzarfin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Begitu Om ya. Adkhil kulla dzarfin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Bukan udkhul Om ya. Apa nih, Ustaz? Enggak masalah. Kalau nggak kayak gini kan nggak dikasih tahu. Ini Bu Siti. Nanti kalau Bu Uke gilirannya nanti insya Allah. Kita coba jawab satu persatu Om ya. Kita coba dari Bu Siti terlebih dahulu. Kita lihat jawabannya. Qabla. Wasaltu Makkah qabla usbu'in. Ahsanti, wasaltu Makkah qabla usbu'in. Ini hampir sama seperti di hiwar. Wasalna qabla usbu'in. Ahsanti. Fatahallah alaik. Kalau misalkan setelah qabla ma'rifah boleh tidak Om? Boleh. Boleh Om ya? Boleh. Seperti Qabla al-adhani. Qabla al-adhan. Dan memang mungkin idhofah, dzaraf yang idhofah seperti ini, dzaraf kebanyakan ini kan nanti jadi mudhaf kan ya. Qabla, ba'da, 'inda, amama, khalfa, tahta, fawqa, ini hampir semuanya ini kecuali yang 3 terakhir. Hampir semuanya ini kebanyakan mudhaf ilaihnya ma'rifah memang. Kebanyakan penerapannya biasanya seperti itu. Kebanyakan mudhaf ilaihnya ma'rifah. Baik. Ahsan, kita lanjutkan. Nastamir ila Bu Uke, tafadhali Om. Ba'anda. Ustaz. Ja'at duyufu ba'da salatil isya'i. Sekali lagi Om. Ja'at duyufu ba'da salatil isya'i. Tayyib, ahsanti. Ja'at duyufu ba'da salatil isya'i. Ba'da salatil isya'. Ahsanti. Barakallahu fiik. Betul. Mudah ya berarti insyaallah. Mbak Anda, Bu Ute apakah sudah hadirah? Belum ya? Kembali ke Bu Siti lagi kalau gitu. Oper-operan terus ada ini. Nah, Ustaz. Indah ya. Al-muhafidhu 'indal waziri. Al-muhafidhu 'indal waziri. Ahsanti. 'Indal waziri. Ma'rifah ya? Al-muhafidh itu apa makna al-muhafidh? Gubernur. Kayu ahsanti, gubernur. Al-wazir? Menteri. Ahsanti, insyaallah. Ini kosakatanya ibu udah banyak. Fatahallah alaik. Ba'anda Bu Uke, amama. Quran Ustaz, innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ahsanti. Sebentar Om ya, saya izin sebentar ini Afwan. Nah, Ustaz, tafadhal. Baik, tafadhali Bu Uke. Tadi Bu Uke Om ya, waktunya tadi. Tadi sudah Ustaz yang tadi sudah, Quran tadi, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Masyaallah. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannat na'im. Ini iqtibas namanya. Iqtibas itu apa ya? Kalau dalam bahasa kita mengutip. Tapi kalau iqtibas dalam bahasa Arab itu, iqtibas itu boleh dirubah, disesuaikan. Jadi tidak mengutip betul-betul letter luck. Suatu ketika iqtibas itu boleh disesuaikan dengan susunan kalimat yang baru. Itu seperti itu. Kalau iqtibas. Jadi makanya terkadang kita membaca penjelasan ulama atau perkataan ulama itu mirip-mirip dengan lafadz ayat atau lafadz hadis, itu namanya iqtibas. Jadi tidak betul-betul mengutip secara sempurna, tapi menyesuaikan intinya sama seperti itu.
Itu iqtibas. Tapi kalau ini betul-betul ayat ini Om ya. Nah, Ustaz. Allah alaik. Enggak masalah. Ba'anda kembali ke Bu Siti lagi. Amama. Yaqumu Muhammad. Amama ya Ustaz. Nah, Yaqumu Muhammadun amamal fasli. yaqumu Muhammadun amamal fasli. Ahsan. Allah alaik. Ba'anda khalfa muka Khalfa ad-dukanu saghiru khalfal mustasfa. الدكان الصغير خلف المستشفى. أحسنت. فتح الله عليك. الدكان الصغير. Toko yang kecil, gitu maksudnya Om. Iya, Ustaz. Toko kecil. Tapi kalau prakteknya di Oman itu ibu-ibu, ibu ke kalau misalkan itu dipakai nggak kata dukan itu? Bakol biasanya, Ustaz. Bakol. Kalau toko kecil itu memang biasanya disebutnya bakol, Om. Oh. Bakol. Dukan itu biasanya yang besar-besar itu dukan biasanya. Biasanya gitu. Biasanya disebutnya seperti itu. Nah, Ustaz. Tapi bakol itu sebagian juga identik dengan toko Sayur ya? sembako Kelompok seperti itu. sembakonya. Jadi makanan-makanan pokok seperti itu. Bakol. Makanya bahasa Jawanya jadi bakul kan, Mas? Iya, Ustaz. Tapi kok ada dengar pembicaraan orang sana kok Ustaz sebutnya bagalah gitu ya. Kenapa pakainya ghain bagalah? Ini lahjah, Om. Lahjah. Jadi sebagian negara itu qaf itu lahjahnya jadi G. Qaf jadi G. Di Saudi pun juga sebagian seperti itu. Sebagian negara yang lain jim jadi G. Maujud jadi maugud. Maujud jadi maugud. Sebagian seperti tadi, of jadi G seperti qahwah jadi gahwah kan gitu. Iya. Itu lahjah itu. Lahjah. Jadi bagolah tadi Om ya bilangnya. Iya, bagalah. Itu aslinya bakolah. Jadi lahjah itu. Lahjah. Ini tadi yang dengar yang bertanya Bu Siti Om ya? Iya. Dengar dari mana Om? Itu dari tetangga. Dari tetangga semua. Ini berarti Bu Siti sering menyimak percakapan bahasa Arab ini sepertinya. Enggak juga, Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Jadi memang kalau bahasa itu adalah, kalau kata Ustaz saya dulu tuh, bahasa itu adalah pembiasaan. Jadi semakin sering kita membiasakan diri dengan bahasa itu, kita akan semakin menguasai bahasa tersebut. Dan pembiasaan itu harus mencakup semua unsur bahasa. Kan bahasa itu memiliki 4 unsur ya Ibu ya. Ada al-kitabah, al-qiraah, al-kitabah, lalu apa lagi Om? Fahmul masmu' as-sama', sama yang terakhir al-kalam. Jadi kemampuan untuk membaca, menulis, kemampuan untuk mendengar, memahami apa yang didengar, dan yang terakhir kemampuan untuk berbicara. Jadi itu semuanya butuh pembiasaan. Semuanya. Baik. Semoga ibu-ibu semuanya diberi kemudahan. Tadi sampai khalfa bu'uka tadi Om ya. Tahta sekarang. Bute udah ada, Ustaz. Naam. Bute. Bute, hadirah Bute. Tayyib, kalau Bute sudah hadirah, tafadhali tahta. Contoh kalimatnya bagaimana Om? Kita lihat. Silakan Bu Putri, ahlan wa sahlan. Iya, sebentar Ustadz ini. Kok baru masuk gitu.
Saya sambil melihat jawabannya Bu Putri. Yang kata ya Ustaz ya. Nggak apa-apa. Al-qalamu tahta kutubun. Tahta kutubun atau kutuban? Nah. Oh ya kutuban. Kutuban Mans. atau kutubun? Aduh. Enggak kutubun kayaknya Ustaz. Ya. Aku berubah lagi. Tahta kutuban atau tahta kutubun? Kutubun di bawah buku-buku. Yang betul tahta kutubin. Tahta apa, Oh Om? iya kan dia dikejar ya. Iya ya. Kenapa kok tahta kutubin? Iya kan zorof ya. Betul, ini dzaraf, tapi kan tahta itu dzaraf, selalu fathah. Tapi kenapa kok setelahnya jadi majrur, jadi kutubin? Iya karena itu, karena Karena itu zorof. nggak dzaraf itu tidak mempengaruhi harokat. Ini yang mempengaruhi harokat itu karena susunannya, Om. Oh gitu. Dzaraf itu yang dipengaruhi harokatnya yang dipengaruhi itu dzaraf itu terpengaruh kan. Tapi dia tidak mempengaruhi. Dia sedangkan kata setelahnya itu majrur itu karena memang susunannya. Susunannya kenapa ini, Om? Itu ya. Seperti kalau jawabannya misalkan qabla subhi qabla as-subhi. Itu kenapa kok juga majrur? Qabla subhi atau qabla subahu? Qabla subhi. Kenapa kok majrur? Karena ini susunannya idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi mulai dari qabla, ba'da, 'inda, amama, khalfa, tahta, fawqa itu semuanya selain menjadi dzaraf ya sebagai mudhaf. Selalu sebagai mudhaf. Jadi kata qabla, kata ba'da, 'inda, amama, khalfa, tahta dan fawqa ini selalu sebagai mudhaf. Selalu mudhaf. Berarti kata setelahnya selalu sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu mansub atau marfu'? Majrur. Mudhafun ilaih itu majrur. Gitu, Om ya? Berarti tadi Iya, bagaimana, Om? Al-qalamu tahta kutubin. tahta Kutubin. kutubin gitu, Om ya? Allah alaihi. Iya, Seperti saya sampaikan di awal tadi, tapi seperti ini tidak masalah tahta kutubin. Tapi sebenarnya semua ini tadi kebanyakan itu penggunaannya itu mudhafun ilaihnya ma'rifah. Misalkan qabla al-maghribi, qabla as-subhi, ba'da al-isya'i, 'inda al-mudiri, amama al-masjidi. Jadi kebanyakan biasanya itu mudhafun ilaihnya ma'rifah. Meskipun boleh juga kalau misalkan nakirah. Begitu ya. Thank you. Oh ya. Allah alaik. Ba'da Bu Siti, fauqa. Fauqa. As-sama'u fauqal ardi. As-sama'u fauqal ardi. Ahsanti. Allah alaik. As-sama'u fauqal ardi. Ba'da Bu Uke, tafadhali. Huna. Nah, ya waladu ijlis huna. Ya waladu ijlis huna. Ahsanti. Huna di sini dzarf apa, Om? Makan. ظرف مكان. ظرف مكان. أحسنتي. معرب أو مبني؟ Mabni. مبني على ماذا؟ Ala sukun. على السكون. أحسنتي. ما شاء الله. Ibu-ibu udah pintar mengi'rab. Masya Allah baru itu dong Ustaz. Bu Siti tuh Ustaz. Semua di i'rab. Masya Allah. Rajin Bu Siti. Semoga semuanya diberi Kita lebih rajin, Masya Allah. Amin, Masya Allah. Nanti tidak masalah. Itu pembiasaan, harus sering latihan. Harus sering latihan. Termasuk mungkin coba-coba misalkan kalau kita membaca Al-Quran
bertanya-tanya ini i'rabnya apa itu juga nggak masalah. Jadi mengetahui kedudukan i'rab itu akan membantu kita memahami susunan kalimat itu atau ayat tersebut. Makanya biasanya kitab-kitab tafsir itu tidak terlepas dari i'rab. Biasanya seperti itu. Jadi dijelaskan kedudukan i'rabnya dulu baru ditafsirkan, biasanya seperti itu. Baik, ba'dah Bu Ute Tamma. Ini nyontek dari itu Ustaz yang hiwar itu, saya sebenarnya nggak bisa. Gak masalah. Kamu sama ya Ustaz, ya Ustaz. Jujur banget, padahal saya nggak ngeh ini tadi Om, nggak sadar kalau ini dari Iwan. Tapi nggak masalah. Ya yang dua ini saya nggak bisa Ustaz. Nggak masalah. Tapi ini tahu Om ya, ini maknanya apa? Ya waktu apa tinggalnya itu ya. Kam berapa lama labista engkau tinggal di sama itu artinya apa Om? Apa makna sama? Nggak tahu Ustaz. Di sana. Sama Oh, itu di sana. maknanya sama kayak hunaka. Gitu Om ya? Apa makna hunaka? Di sana. Terus Di sana. bedanya? Sama juga di sana. Sama saja. Begitu. Sinonim ya. Ya, sinonim. Sama. Hunaka dan sama itu sama maknanya dan sama-sama jenis kata, merupakan isyarah ilal makan sebagai dzaraf. Begitu ya. Tayyib, Mbak Anda, Sammata Bu Siti. Labithna thammata yaumaini. Ahsanti, labithna thammata yaumaini. Fatahallahu alaik. Tapi saya ingin mendengar dari Bu Uke jawaban yang terakhir ini, Om. Kayaknya salah ya Ustaz. Oh, dicoba dulu. Ini baca dulu. Biasanya Ustaz gitu. Iya Ustaz, samata ya Ustaz. Naam. Salam tu alal imro'atil lati jalisatun samata. Tayyib, tidak masalah. Itu imro'ah Om ya maksudnya? Iya Ustaz. Tayyib. Imro'atun ya Ustaz ya. Bagaimana Om? Harusnya itu untuk nakiro ya imro'atun ya. Kalau imro'ah itu untuk nakiro. Kalau ma'rifah jadinya apa Om? Aduh lupa satu lagi. Kalau ma'rifah jadinya al-mar'atu. Jadi ya hamzahnya hilang. iya. Gitu ya. Al-mar'atu. Tetap tapi sebelum tak marbutah itu ada hamzahnya. Al-mar'atu. Tulisannya mirip dengan al-mir'atu kan gitu ya. Baik. Begitu Om ya. Itu penulisannya seperti itu. Al-mar'atu itu yang betul. Allati Jalisatun. Baik. Atau jalasat. Itu lebih tepat. Pakai fi'lun itu lebih tepat Om. Fi'il madhi ya Ustaz ya. Betul. Ahsan. Jadi bagaimana Om? Salam tu alal mar'atu lati Alal mar'atu atau alal mar'ata? alal mar'ati. Alal mar'ati. Salam tu alal mar'ati lati jalasat samata. Ahsanti, Masya Allah. Fatahallah. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-Ibu? Untuk membedakan sama dan samata itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya Apakah sama saja aja penggunaannya. Sama saja insya Allah. Sama saja. Baik. Ada pertanyaan lagi Ibu-Ibu? Tidak ada pertanyaan? Baik, Nastamir. Kemarin kita sudah membahas lau, ya? Nah, Ustaz. Lau, kemarin kita bahas lau ini bagaimana, Om?
Lau itu Lau. harfu apa namanya? Imtina. Harfu imtina'in limtina'in. Gitu ya. Harfu imtina'in limtina'. Jadi dia Harfum tina'in limtina'in. kenapa kok dinamakan seperti itu? Imtina', ma makna imtina'um? Terhalang. Menghalang, betul sekali. Terhalangnya sesuatu karena terhalangnya sesuatu yang lain, kan maksudnya seperti itu ya. Karena kita jelaskan kemarin bahasanya lau ini selalu dalam satu waktu seketika itu mengandung 3 hal atau tufidu salasata umur. Jadi faidahnya langsung 3 faidah. Yang pertama asyartiyah. Makanya ketika kita menggunakan lau itu harus ada syarat wa jawabu syarat. Ada syarat dan jawabu syarat. Seperti kemarin contohnya yang ada di buku ini, lau ijtahadta lanajahta. Lau ijtahadta lanajahta. Maknanya apa ini, Ibu? Kalau kamu bersungguh-sungguh, Naam. pasti kamu akan berhasil. Ahsan. Ijtahadta itu syarat. Itu disebutnya syarat. Ijtahadta itu disebutnya syarat atau jumlah syartiyah. Sedangkan la najahta itu jawabus syarat. Jawabus syarat, jawabannya. Kalau demikian, maka demikian. Kan begitu. Jadi kalau di bahasa kita tuh, yang setelah kalau itu merupakan syarat, setelah maka itu jawaban dari syarat tersebut. Bingung tidak maksud saya, Om? Iya, Ustaz. Nggak bingung ya, insya Allah. Jadi di dalam setelah lau itu ini harus ada al-jumlah asyartiyah, ada jawab dan jawab syarat. Selain itu yang kedua, lau itu juga mengandung makna taqyidus syartiyah bizamanil madhi. Jadi menunjukkan bahwasanya syarat ini waktunya telah lalu. Syarat ini sudah lalu. Jadi syaratnya sudah lalu jawab syarat itu juga sudah lalu. Begitu ya maksudnya. Jadi kalau dikatakan di sini laujtahatta lanajahta, kalau engkau bersungguh-sungguh, seandainya engkau bersungguh-sungguh sebelumnya, lanajahta pasti kamu ketika itu sudah berhasil. Jadi ini sudah madhi gitu ya. Sedangkan makna yang ketiga adalah imtina. Maksudnya apa? Maksudnya imtina adalah hal itu tidak terjadi. Jadi lam ijtahadta lanajahta. Jadi imtina itu imtina jawab syarat li limtina'i asyarat. Maksudnya bagaimana? Jawab syarat itu tidak terrealisasi karena syaratnya tadi juga tidak terpenuhi. Jadi keberhasilan itu tidak terjadi karena syaratnya yang kesungguhan itu tadi tidak terpenuhi. Maksudnya seperti itu. Bingung nggak maksudnya? Bingung tidak maksud saya, Om? Enggak, Ustaz. Enggak, Om ya. Jadi di sini makanya dijelaskan lau ijtahadta lanajahta itu maknanya lam tajtahid. Kamu sebelumnya tidak bersungguh-sungguh, falam tanjah, maka kamu tidak berhasil. Ini makna dari lau ijtahadta lanajahta, maknanya lam tajtahid falam tanjah. Baik. Jadi seperti yang ada di bukunya ibu-ibu. Ketemu ya yang bagian ini? Iya, Ustaz. Baik. Selanjutnya di sini Berarti kalau bagaimana, Om? itu apa? Syarat dan jumlah syarat dan jawab syarat itu harus berupa fi'il madhi atau bagaimana, Ustaz? Naam, karena ini lau itu selalu menunjukkan madhi, maka fi'lunya juga madhi. Begitu. Nanti contoh-contohnya kita lihat.
Madi ijtihad. Madi, kebanyakan madi. Mana contoh? Naam, Ustaz. Baik. Tapi tidak selamanya juga seperti itu. Terkadang itu bahasa Arab itu seperti itu. Ada kaidah dasarnya, tapi juga ada terkadang terjadi pengecualian dari kaidah tersebut. Semuanya sebenarnya, semua kaidah itu seperti itu. Kaidah usul fikih pun juga seperti itu. Jadi pada umumnya itu fi'lunnya madhi, tapi bisa juga suatu ketika menjadi fi'lun mudhari'. Naam, Ustaz. Seperti di Al-Quran kita menjumpai beberapa lau itu setelahnya fi'lun mudhari'. Meskipun maknanya itu madhi. Meskipun maknanya itu madhi, tapi fi'lunnya mudhari'. Karena ada lau itu menunjukkan syartiyah pada masa lalu kan ya, fi zamanil madhi. Meskipun menggunakan fi'lun mudhari', tapi tetap secara makna itu madhi. Begitu. Ustaz. Saya izin sebentar, Om ya. Ya, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Belum, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan tadi penjelasannya. Tadi selain tadi kita sudah bahas bahwasanya lau itu mengandung 3 makna sekaligus, Om ya. Syartiyah, dan syartiyah ini pada masa lalu dan menunjukkan bahwasanya hal ini tidak terjadi. Selanjutnya di sini dijelaskan yaqtarinu jawabu hal muthbat bil lam. Maksudnya bagaimana, Om? Jawabu syarat. Tadi kan setelah lau itu ada syarat wa jawabu syarat. Itu ya. Ada syarat dan jawab dari syarat tersebut. Jawabu syarat jika merupakan kalimat positif, maksudnya kalimat positif tidak dinafikan, maka biasanya seringkali itu bersambung dengan lam. Bersambung dengan lam. Seperti tadi. Lau ijtahadta la najahta. La najahta aslinya kan kalimatnya hanya najahta begitu saja. Najahta. Itu najahta ini karena ini positif tidak dinafikan, maka seringkali pada umumnya ditambahkan lam. Jadi la najahta itu menunjukkan bahwasanya itu jawab syarat. Ini huruf ini fungsinya untuk rabat harfu jawabin wa rabtin. Biasanya dijelaskan harfu jawabin wa rabtin ini menunjukkan bahwasanya setelah lam itu merupakan jawab syarat, dan untuk menyambungkan rabat itu mengikat artinya kalau secara harfiah. Tapi maksudnya untuk menyambungkan antara syarat dan jawab syarat. Suatu ketika kadang juga la itu untuk penekanan. Suatu ketika juga nanti insya Allah di bab selanjutnya akan kita temui lam. Jadi kalau ini yang bagian pertama, kalau jawab syarat itu merupakan kalimat positif yang tidak dinafikan maksudnya, maka biasanya bersambung dengan lam gitu ya, seperti contoh yang sebelumnya. Lau ijtahadta la najahta. Fi'lunnya aslinya najahta saja, tapi ditambahkan lam karena ini musbat positif. Sedangkan selanjutnya wala yaqtarinu biha, dan jawab syarat itu tadi tidak bersambung dengan lam. Wala yaqtarinu biha jawabuha al-manfi. Jika jawab syarat itu tadi manfi atau kalimat negatif atau dinafikan. Jadi biasanya kalau kalimat negatif misalkan diawali la atau diawali ma, itu tidak ditambahkan la yang merupakan harfu jawabin warobatin ini tadi. Kita lihat contoh-contoh di bawahnya. Meskipun demikian di sini juga dijelaskan. Ini meskipun kaidah dasarnya seperti ini, ternyata juga yajuzu aksuhu wa hadza qalil. Yajuzu aksuhu wa hadza qalil. Maksudnya apa?
biasanya terkadang juga boleh juga sebaliknya. Maksudnya sebaliknya itu bagaimana? Aksuhu, sebaliknya. Yang jawabannya yang merupakan kalimat positif itu tidak bersambung dengan lam, sedangkan yang kalimat negatif malah bersambung dengan lam. Wahadza qalil, dan ini sedikit terjadi seperti itu. Boleh, tapi boleh-boleh saja, tapi tidak umum, tidak banyak seperti itu, praktek seperti itu. Jadi yang biasanya ditambah lam itu yang jawab syarat yang musbat, yang positif, yang tidak dinafikan. Sedangkan yang negatif, yang dinafikan biasanya tidak bersambung dengan lam. Begitu Om ya? Bingung tidak maksud saya Om? Kita lihat saja contohnya satu-satu di sini. Lau sami'ta qissatahu labakaita. Ini maknanya apa Ibu? Kalau aku mendengar ceritamu, pasti aku akan menangis. Kalau engkau mendengar cerita dia, pasti kamu menangis. Iya, ahsan. Kalau kamu mendengar ceritanya, pasti kamu akan menangis. Tayyib, di sini lau ini harf apa tadi Om? Harfu imtina. Harfu imtina'in. Tayyib. Harfu imtina'in limtina'in. Sedangkan sami'atu ini merupakan fi'lun madin dan dia syarat. Qissatahu ini maf'ulun bihi dan mudhaf, haknya mudhafun ilaih. Nah, di sini jawab syarat labakaita. Labakaita. Labakaita ini musbat atau manfi, positif atau negatif, Om? Positif. Positif, tidak dinafikan kan, Om ya? Makanya di sini ditambahkan la di sana. Labakaita aslinya kan fi'lunnya hanya bakaita kan ya, sama fa'ilnya. Tapi karena di sini musbat positif, maka ditambahkan la. La bakaita. La itu i'rabnya harfu jawabin wa rabtin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Bingung tidak Om di sini? Ini contoh yang musbat seperti yang contoh di awal tadi yang musbat. Ini yang contoh kedua di sini, contoh yang manfi. Yang negatif. Qala al-mudarrisu li Hamidin. Pak guru berkata kepada Hamid, "Lau hadarta amsi ma syakautuka ila al-mudiri." Lau hadartu amsi, lau hadarta amsi ma syakautuka ila al-mudiri. Ma makna hadhihi al-jumlah? Ini maknanya apa Ibu? Maknanya apa Ibu? Hadara yahduru ma makna? Hadir. Hadir. Amsi. Lau hadarta amsi, bagaimana maknanya? Kalau kemarin hadir. Kalau kemarin siapa yang hadir? Kamu. Kalau kemarin kamu datang, ma syakautu. Syaka ma makna syaka yashku? Ragu. Bukan, itu syakka yashukku, itu ragu artinya. Itu mudha'af, kafnya double, syakka yashukku. Kalau di sini syakka yashku, diakhiri huruf illah. Maknanya mengadu. Syakau, bukan syakau ya. Syakau tuka, syakautu ka ilal mudiri. Berarti maknanya apa Om? Melaporkanmu. Ma di sini ma apa Om? Ma istifhamiyah. Ma apa Om? Ma tidak apa itu? Nahiyah. Ma apa? Ma an Nahiyah. Ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah. Maka berarti di sini jawab syaratnya musbat atau manfi? Manfi. Manfi Om ya, negatif, dinafikan di sini ada ma yang artinya tidak. Ma syakautuka tadi berarti maknanya saya tidak akan melaporkan kamu. Berarti kan
saya tidak akan melaporkanmu ilal mudiri, pada kepala sekolah. Seandainya saja kamu datang kemarin, maka aku tidak melaporkanmu kepada kepala sekolah. Ini maknanya. Kalau di sini kita lihat jawab syarat ma syakautuka ilal mudiri. Ini manfi, ya. Tadi manfi karena diawali ma an-nafiyah. Di sini contoh dari bahwasanya kalau jawab syarat itu manfi, maka biasanya tidak bersambung atau tidak ditambahkan la sebelumnya. Tidak ditambahkan la sebelumnya. Meskipun sebenarnya boleh-boleh saja, misalnya lau hadarta amsi lama syakautuka ilal mudiri. Sebenarnya boleh juga seperti itu, tapi itu jarang dipraktekkan seperti itu. Begitu Om ya? Bingung tidak maksud saya? Hal min soal? Tidak ada? Kita lanjutkan dulu Om ya. Ini ibu-ibu, ini yang paling rapi pulang duluan ini. Nih semuanya. Baik, kita lanjutkan. Al-misal at-talis. Hada, ini coba saya minta untuk membaca Bu Siti. Bu Siti silakan dibaca. Ini gantian ini. Hada ta'amun fasidun. Nah. Lau akaltuhun nasu lamaridu. Tuhnya dari mana? Yang mana? Lau akalahu. Oh, lau akalahu. Lau akalahun nasu lamaridu. Ahsanti, Masya Allah. Hada ta'amun fasidun lau akalahun nasu lamaridu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Makanan ini sudah rusak. Makanan ini fasid. Kalau misalkan dikatakan ta'amun fasid itu jangan diartikan rusak, sesuaikan dengan bahasa kita. Makanan itu? Makanan ini sudah basi. Basi. Makanan itu kan basi, bukan rusak. Kalau di bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab pakainya fasid, betul sama. Fasid. Ta'am, hada ta'am fasid. Hada ta'amun fasidun. Bagaimana tadi maknanya? Makanan ini sudah basi. Kalau orang-orang memakannya, pasti mereka sakit. Di sini syahidnya pada mulai lau di sini Om ya. Mulai lau. Lau akalahun nasu, lau tadi itu harfum tina, alimtina. Akalahun nasu ini syaratnya. Sedangkan lamaridu ini jawab syarat. Kalau orang memakannya, lamaridu pasti mereka akan sakit. Baik. Lamaridu ini jawab syarat yang musbat atau manfi? Musbat. Musbat, tidak dinafikan Om ya. Musbat. Makanya di sana ditambahkan lam. Jadi lamaridu, aslinya kan maridu gitu saja. Maridu, yamrodu, maridu, lamaridu. Baik. Insyaallah jelas Om ya. Kita lanjutkan. Saya nengok kanan. Afan ya. Anak-anak kalau murojaah bareng duduk jadi satu, bukan murojaah jadinya malah ngobrol. Kita lanjutkan. Tadi sekarang waktunya raqam ar-rabi'. Bu Uka tafadhali. Iqra'i. Lau ra'aita dzakal mandhara labakaita. Ahsanti, Masya Allah. Lau ra'aita لو رأيت ذاك المنظر لبكيت. ما معنى هذه الجملة؟ Kalau engkau melihat mandor itu apa? Pemandangan ya Ustaz? Pemandangan itu. Jika engkau melihat pemandangan itu, pasti kamu akan menangis. Pasti kamu menangis. Masya Allah. Begitu. Pasti kamu akan menangis. Nggak masalah. Ini syahidnya lau ini harfum tina imtina.
Ra'aita dzakal manzar, ini jumlah syartiyah ya. Ini syaratnya. Lalu la bakaita ini merupakan jawab syarat. Jawab syarat di sini musbat atau manfi? Musbat. Musbat. Musbat, makanya di sana ditambahkan lam. Jadi la bakaita, begitu ya. Baik. Selanjutnya ar-raqam al-khamis. Dicoba Bu Ute, silakan dicoba untuk dibaca. Iqra'i, tafadhali. Lau araftu ar-rihlatal yauma mata akharatu. Ma ta'akhkhartu. Kita ulangi lagi. Lau araftu anna ar-rihlatal yauma ma ta'akhkhartu. Lau araftu anna ar-rihlata al-yauma ma ta'akhkhartu. Jadi lau ini tadi harfu imtina'in, limtina'in. Araftu anna ar-rihlata al-yauma, ini syaratnya. Sedangkan ma ta'akhkhartu itu jawab syaratnya. Oh, ma di sini ma apa tadi, Om? Nafi. Ma an-nafiyah, berarti ini jawab syaratnya musbat atau manfi? Manfi. Manfi. Makanya di sana tidak ada tambahan la. Tidak ada tambahan lam, jadi langsung ma ta'akhkhartu. Tapi kalau misalkan ditambahkan lam boleh atau tidak? Boleh saja sebenarnya. Tapi itu jarang dipraktekkan. Misalkan lama ta'akhkhartu. Baik. Ini maknanya apa Ibu-ibu? Jumlah ini. Law araftu anna rihlata al-yawma. Kalau tahu ada rihlah hari ini tidak akan datang terlambat. Seandainya saja saya tahu araftu anna rihlata, kalau rihlahnya rekreasinya al-yauma hari ini, ma ta'akhkhartu, saya tidak akan datang terlambat. Ahsan. Allah alaik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Sebelum kita lanjutkan. Jadi cara mengi'rabnya tadi bagaimana Bu Siti? Bu Siti biasanya tanya, sebelum tanya saya tanya duluan. I'rab yang mana Ustaz? Lau dan lamnya tadi. Lau harfum tina'in limtina' mabniun ala sukun. La mahala lahu minal i'rab. Santi. Jadi setiap huruf itu la mahala lahu minal i'rab, ya. Mudah i'rab. Tinggal kita sebutkan huruf apa, lalu mabni ala madza. Setelah itu la mahala lahu minal i'rab. Semua huruf seperti itu. Lau tadi jenis hurufnya adalah huruf imtina, al-imtina, mabni ala sukun, la mahala lahu minal i'rab. Sedangkan kalau lamnya tadi apa, Om? Lam harfu jawabin wa rabatin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ahsanti. Jadi harfu jawabin untuk jawab syarat, Om, ya. Harfu jawabin wa rabatin untuk mengikat antara syarat dan jawab. Harfu jawabin wa syaratin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Baik. Hal min soal, Anda pertanyaan? Ustaz, yang itu yang apa? Jumlah tuh syaratnya tuh harus dan jawab syarat harus dijelaskan gitu. Itu sebagai jumlah syarat dan jumlah jawab syarat gitu harus dijelasin nggak Ustaz? Iya, itu setelah di i'rab satu-satu. Jadi misalkan mana yang mudah ini? Ijtihadta misalnya. Gimana? Lau ijtihadta, misalkan ijtihadta kan dari kita i'rab satu persatu. Ijtihada itu merupakan fi'ulun madin mabniyun ala sukun, kan itu ya? Ijtihadta karena bersambung dengan ta ini. Mabniyun ala sukun. Lalu wa fa'il at-ta itu ta-nya merupakan dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlah
asyartiyah gitu. Sedangkan la najahta tadi lamnya di i'rab sendiri, harfu jawabin wa syartin. Najahta ini seperti tadi, fi'lun madin mabni 'ala sukun, lalu ta'nya merupakan fa'il mabniun fi mahalli raf'in. Lalu wal jumlah jawabu syarat. Begitu. Jazakallahu khairan katsiran. Kita coba kita coba latihan di sini, latihan praktek dari lau yang kita bahas barusan. Kita mulai dari Bu Siti. Di sini perintahnya adkhil bukan udkhul. Adkhil lau. Yang dimasukkan apa, Lau. Lau. Alal jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut. Wa ghayyir ma yalzamu, dan rubahlah apa yang perlu untuk dirubah. Baik. Di sana silahkan. Darabani dzakal waladu. Darabani dzakal walada. Dzakal Waladu sebagai Kenapa fa'il. kok al-waladu? Fa'il. Badal dari fa'il. Fa'ilnya kan dzaka, lalu al-waladu badal. Gitu ya. Darabani dzakal waladu. Oh, langsung jawabannya aja, Ustaz. Langsung jawabannya. Lau darabani dzakal waladu lau darabtuhu. Santi. Lau darabani dzakal waladu la darabtuhu. Wah, ini cerita anak-anak sekali ya. La darabani dzakal waladu la darabtuhu. Ahsanti, fatahallah alaik. Ba'dah Bu Uke, ar-raqam ats-tsani. Lau araftu annal mudarrisa musafirun ma ji'tu. Ahsanti. Lau araftu anna al-mudarrisa musafirun ma ji'tu. Ini kita tidak tambahkan lam karena ini manfi manfi. Meskipun boleh kalau ditambahkan, tapi tidak banyak pemakaian seperti itu. Ahsanti. Allahu alaik. Ba'dah ar-raqam ats-tsalits Bu Ute, tafadhali. Lau. Ditambahkan lau, silakan. Bu Ute masih bersambung dengan kita? Masih, cuma lagi bingung, Ustaz lagi mikir dulu. Istikharah dulu. Tinggal ditambah lau saja, nggak usah bingung-bingung. Nambah lau terus dibaca aja itu. Udah betul insyaallah. Lau ta'akhartu. Lau ta'akhartu daqiqataini Dibaca saja, nggak masalah. Fa itu sudah ada. Fatat ni ta'iratu. at-ta'iratu. Ahsanti. Lau ta'akhartu daqiqataini, kalau aku terlambat 2 detik saja. 2 detik saja. Fatat sani ta'iratu, maka aku akan ketinggalan pesawat. Ini saya tanya, fatat sani at-ta'iratu itu jumlah musbat atau manfi? Jawab ini musbat atau manfi? Positif atau negatif? Fatat nit-ta'iratu. Negatif. Maksudnya negatif itu dinafikan, Ini ada yang menafikan tidak? Enggak. Enggak, berarti musbat atau manfi? Musbat.
Musbat ya, musbat. Pada umumnya musbat itu biasanya kalau jawab syarat musbat itu ditambahkan lam. Lafatat hanit ta'iratu begitu. Kalau musbat itu biasanya ditambah lam. Jadi lafatat hanit ta'iratu. Tapi boleh nggak kalau tidak ditambahkan? Boleh sebenarnya. Tapi itu jarang praktek seperti itu. Begitu, ya? Misalkan langsung seperti tadi, fatat hanit ta'iratu. Boleh saja sebenarnya. Begitu, ya? Berarti ini nafi ya, Ustaz? Hah? Berarti ini nafi. Musbat ini, musbat. Kan tidak ada nafinya. Iya, Ustaz. Baik. Ba'dah kembali ke Bu Siti, tafadhali. Apa Ustaz? Fata ya futu atau apa Ustaz? Betul. Fata yafutu maknanya apa? Terlewatkan sesuatu kan ya. Fata yafutu. Ustaz, terlewat. Jazakallah khair. Jazakallah khairan katsir. تفضلي Bu Siti. Lau sami'ta tilawata hadzal qari'i la bakaita. أحسنتي ما شاء الله. لو سمعت تلاوة هذا القارئ لبكيت. Di sana karena musbat atau musbat ini, Om? Musbat. Musbat karena musbat ini tadi ditambahkan lam la bakaita. Ahsan, fatahullah alaik. Ba'da ya dilanjutin. Tayyib. Kembali ke Bu Uke, tafadhali Om. Ar-raqam al-khamis. Lau qara'ta hadhil qissata la dhahikta katsiran. Ahsan. Lau qara'ta hadhihi al-qissata la dhahikta katsiran. Dhahikta katsiran ini jawab syarat yang musbat atau manfi? Musbat. Musbat, ya, tidak ada huruf nafinya. Makanya tadi ditambahkan lam. Jadi la dhahikta katsiran. Maknanya apa ini, Om? Jika engkau membaca cerita ini, pasti kamu akan banyak tertawa. Banyak tertawa. Tertawa yang banyak atau gimana? Banyak ketawa. Jadi kalau bahasa kita kan banyaknya dulu baru ketawa. Tertawa terbahak-bahak gitu kali ya. Gitulah. Kita lanjutkan. Nastamir. Kembali ke Bu Ute. Ar-raqam as-sadis. Araftu annahu yakdzib. Lau araftu annahu yakzibu ma sa'atuhu. Ahsanti. Lau araftu annahu yakdzibu ma sa'atuhu. Seandainya saja aku tahu dia yakdzib itu apa, Om? Kadzaba yakdzib. Apa, Om? Berbohong. Sa'atuhu ma di sini ma an-nafiyah, berarti ini jawabnya musbat atau manfi? Manfi. Dinafikan, negatif di sini. Ma sa'atuhu. Sa'atuhu ma makna sa'atuhu? Enggak senang. Oh, tidak akan membantunya. Kalau menolong. Apa, Om? Menolong. Kalau senang, gembira itu sa'ida. Itu sinnya pendek. Kalau di sa'ada yusa'idu artinya membantu atau menolong. Ma sa'atuhu, saya tidak akan membantunya atau menolongnya. Begitu, ya? Baik. Di sini contoh latihan yang selanjutnya. Zadat darajati nisfa darajatin. Nisfa harusnya di sana, bukan nisfi. Oh, nggak pakai bi, Ustaz. Itu ada bi-nya, Om, ya? Subhanallah. Karena ada bi-nya. Ada bi-nya. Mungkin ada yang terhapus di sini. Kalau di PDF ini nggak nampak bi-nya. Di saya juga ada bi-nya, Ustaz. Ada bi-nya, Om, ya?
Ya, bisnis. Binisfi. Ba di situ ba zaidah li taukid. Berarti betul. Kalau nggak ada ba-nya itu fathah. Kalau ada ba-nya berarti betul. Bi betul. Kalau di buku ada bi-nya. Tapi berarti binisfi darajatin ya. Zadat darajati binisfi darajatin. Kalau ditambah law zadat darajati binisfi darajatin lanajahtu bitaqdirin mumtazin. Kalau saja nilaiku bertambah setengah saja, setengah poin, lanajahtu, saya pasti akan lulus bitakdirin mumtaz dengan predikat mumtaz kamlut. Gitu ya. Tajib. Karena ini tadi najahtu bitakdirin mumtaz itu musbat, maka tadi kita tambahkan lam. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Belum. Soal? Laisa hunaka soal? Baik. Kita coba latihan selanjutnya di sini. Bu Siti tafadholin akmilin naqisa fi ma ya'ti. Lengkapi bagian yang kosong. Silakan diisi dengan yang sesuai, terserah. Lau nuqtah ma rasabta. Berarti kalau lau ijtahadtu ma rasabtu. Ahsanti. Tu boleh. Ta juga boleh. Lau ijtahadtu ma rasabtu. Begitu ya. Ahsanti. Fatahallah. Arqam athani Bu Ukat dicoba lau araftu annaka ta'ti ila al-Madinah. Apa ini kira-kira? Di hiwar kemarin ada yang mirip seperti ini susunannya. Lau araftu annaka, kemarin bagaimana? Ini diisi dengan kata yang sama dengan itu nggak masalah, seperti yang di hiwar kemarin. Lau araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matar. Ini. Bagaimana Tadi barusan bagaimana? Afwan Ustaz, ini belum di unmute ternyata. Padahal sudah sendiri dari tadi. Jawab dari tadi Iya, pantesan kok bukan nyambung. Baik, tafadhali. Lau araftu annaka ta'ti ilal madinati lastaqbaltuka. Ahsanti, masyaallah. Lau araftu annaka ta'ti ilal madinati lastaqbaltuka. Istaqbala yastaqbilu ma ma'na? Menjemput. Atau menyambut. Baik. Ahsanti. Ba'da Bu Ute, kira-kira di sini apa ini? Lamaritta. Lau aku tato'amu toyibin lamarit. Lau akal to'amu toyibin. Ta'aman tayyiban. Ta'aman tayyiban itu berarti makanan yang bagus. Iya. Kamu pasti akan sakit. Gitu. Oh iya. Itu kan karena ada itu ya nafi ya Ustaz ya, berarti yang tadi rusak apa? Ta'aman fasidan. Lau akalta ta'aman fasidan lamaritta, gitu ya. Lamaritta. Ini karena musbat kalimat positif maka ada lamnya. Lamaritta. Tidak dinafikan kan itu ya. Baik. Allah alaih. Ba'dah kembali ke Bu Siti. Tafadhali. Arqam ar-Rami. Lau ta'akharna lafatatna ra'atun. Ahsanti. Iya, Ustaz. Betul. Fatatna rak'atun itu sebagai fa'il marfu'. Makanya di sana fi'lunnya fatat. Bukan fata kan ya, tapi fatat. Lau ta'akharna lafatatna rak'atun. Ahsanti. Fadallah alaik. Baik.
terakhir di sini, ini belum sebelum terakhir. Adkhil law fi jumlataini ala an yakuna jawabuha fil ula musbatan wa fil thaniyati manfiyan. Kita lewati dulu saja yang ini. Di sini ada penjelasan yang sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas, min qablu dan ba'du. Ini kita jelaskan kemarin, sebenarnya kedua zarf ini, qablu dan ba'du, itu mu'rab atau manfi pada dasarnya? Pada dasarnya mu'rab. Min qabli, aslinya bisa seperti itu. Min qablil maghribi, ba'da subhi. Jadi bisa dhammah, bisa kasroh, bisa fathah. Aslinya pada dasarnya seperti itu. Hanya saja pada suatu keadaan qablu dan ba'du ini bisa menjadi mabni. Mabninya ala dhamm. Jika dalam keadaan bagaimana, Jika terkandung. Idza quti'a 'anil idhafah, jika mudhaf ilaihnya dihapus secara lafadz tapi masih terkandung, masih secara makna masih dimaksudkan. Jadi secara lafadz dihapus tapi masih dimaksud atau terkandung secara makna. Begitu ya. Kemarin kita jelaskan seperti itu. Idza quti'a 'anil idhafati lafdhan la ma'nan. Secara lafadz mudhaf ilaihnya dihapus tapi masih secara makna masih terkandung di sana. Jadi makanya bisa menjadi mabni. Misalkan di sini di ayat lillahil amru min qablu wa min ba'du. Min qablu wa min ba'du. Ini mabni. Harusnya kalau nggak mabni kan min qabli kan namanya. Tapi di sini min qablu wa min ba'du. Ini kenapa kok jadi mabni? Karena mudhafun ilaihnya dihapus secara lafadz. Tapi masih terkandung secara makna di sana, yaitu min qablil ghalabati wa min ba'dil ghalabati, seperti itu. Seperti juga dalam muqaddimah yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, al-muqaddimah biasanya setelah hamdalah, sholawat, setelah itu amma ba'du, kan itu ya. Amma ba'du. Ba'du di sana juga mabni. Amma ba'du itu mabni karena kenapa? Karena mudhaf ilaihnya dihapus. Maksudnya amma ba'dal hamdalati was salati 'alan nabi. Maksudnya seperti itu. Setelah hamdalah dan salawat baru dilanjutkan. Begitu ya. Insyaallah enggak ada masalah ya di sini tentang mabninya min qablu wa min ba'du. Ada masalah? Ada pertanyaan? Hal min soal? Ada yang bingung? Insya Allah tidak ada. Saya husnudzon. Latihan tamarin amah. Amah itu apa artinya? Ma ma'na amah? Umum. Kalau ammatun Budak. Hah? Itu amatun. Itu pakai hamzah. Amatun itu budak perempuan. Kalau ammatun Itu Ustaz, bibi ya? bibi, ammi, ammati, ya. Amah biasanya anak kecil di Indonesia diajarin gitu, amah. Nah, itu bibi. Tapi kalau ammah itu ainnya panjang, artinya umum ya. Tamarin amah, latihan umum. Di sana kita lihat di sana at-tamrin al-awwal hati mudhari' al-af'alil atiyah. Sebutkan bentuk mudhari' dari fiil-fiil berikut. Kita jawab sama-sama saja biar menyingkat waktu. Di sana ada fiil istaqbala, fiil mudhari'nya apa, Yastaqbilu. Yastaqbilu, istaqbala yastaqbilu. Ini wazannya istaf'ala yastaf'ilu, seperti istaghfara yastaghfiru gitu ya. Ana astaghfiru. Istaqbala yastaqbilu. Ba'da al-fi'l tsani intadhara.
Ma makna intadhara? Menunggu. Menunggu. Mudhari'nya apa ini? Intadhara Yantaziru. apa? Yantaziru. Intadhara yantadhiru. Ifta'ala yafta'ilu. Ightasala yaghtasilu. Intadhara yantadhiru, sama polanya. Ba'dah safaro. Safaro, safar. Safaro. Mudhari'nya apa? Safiru. Firu. Safiru. Safaro yusafiru. Fa'ala yufa'ilu. Safaro yusafiru. Sama, selanjutnya sa'ada. Polanya sama. Sa'ada yusa'idu. Polanya sama persis. Fa'ala yufa'ilu. Safaro yusafiru. Sa'ada yusa'idu. Wazannya sama persis. Ba'dah rahhaba. Yurahibu. Rahhaba yurahibu. Ahsanti. Fa'ala yufa'ilu. Rahhaba yurahibu. Ahsanti. Ba'dah makatha. Ini kata dasar. Fa'ala yaf'alu. Yamkuthu. Makatha yamkuthu. Ahsanti. Kalau labitha fa'ila Yaf'alu. yaf'alu. Berarti labitha Yalbasu. labitha yalbathu. Ahsanti. Kasaba fa'ala Ilu. yaf'ilu. Berarti kasaba Yaksabu. Yaksibu. Yaksibu. yaf'ilu. Berarti yaksibu. Yaksibu. Kasaba yaksibu. Kasaba yaksibu. Ahsanti. Ba'da fata yang tadi ditanyakan. Fata. Tadi udah. Yafutu. Sudah selesai sampai Anas. Kok cepat? Masa tadi semuanya dibaca sampai Anas? Masa yang udah? Afan ini. Kita lanjutkan. Tadi fata. Tadi mudhari'nya apa, Om? Yafutu. Yafutu. Fata yafutu. Ahsanti. Ba'da darra. Yadurru. Darra yadurru. Seperti madda yamuddu. Fa'ala yaf'ulu ya. Darra yadurru. Ahsanti. Fatahullah alaikunna. Ba'da di sana hati mufrada duwarin wa shidadin. Sebutkan bentuk mufrad dari dua kata ini. Ini dua kata jamak. Kira-kira mufradnya apa? Saya kasih bocoran. Misalkan tajirun jamaknya apa, Om? Tujarun. Tujarun. Amilun jamaknya? Umman. Ummalun. Berarti kalau zuwarun itu jamak dari apa, Om? Kira-kira? Janya berapa? Zairun. Zairun gitu ya. Zairun. Jadi polanya sama fa'ilun. Zairun. Ahsan. Ba'da shidadun. Shidadun. Ini sama kayak misalkan tawilun jamaknya. Tawilun jamaknya apa, Om? Tiwalun. Tiwalun. Qasirun. Kisarun. Qisarun. Kabirun. Kibarun. Kibarun. Saghirun. Sigharun. Kan gitu, Om ya. Berarti kira-kira syidadun ini jamak dari apa, Om? Syadidun. Syadidun. Syadidun jamaknya syidadun. Itu, Om ya. Zuwar itu bentuk jamak dari zairun. Syidadun jamak dari syadidun. Ahsantum. Ba'da hati jam'a jarihin wa nafsin. Sebutkan bentuk jamak dari kata jarih dan nafs. Jarih itu jamaknya apa, Om? Bisa dibentuk jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Jarih ini
Kalau misalkan dibentuk jamak mudzakkar salim jadi apa Om? Jarihuna. Jarihuna. Kalau muannats salim jadi jarihat gitu ya. Tapi bisa juga menggunakan bentuk jamak yang bisa mewakili dua-duanya, yaitu jarha. Jarha. Setelah ha itu ada alif maksurah. Jarha. Begitu ya. Baik. Selanjutnya nafsun jamaknya mudah ini. Nafsun. Nufusun. Nufus. Selanjutnya sebelum kita tutup di sana ada hati didda darra. Sebutkan lawan kata dari darra. Darra yadurru. Ma makna darra yadurru? Membahayakan. Membahayakan, menimbulkan mudarat. Kira-kira berarti lawan katanya apa Om? Memberi manfaat. Memberi manfaat itu apa? Apa ya? Nafa'a yanfa'u. Nafa'a yanfa'u. Ahsantun. Kalau terakhir di sini yang tamrin khamis adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidah, ini menyusun kalimat. Ada qalil, jarih, istiqbala, darra, sa'ada, fata dan rajaha. Baik, hal min soal? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, coba Om ya nanti dikerjakan ini saja. At-tamrin ats-tsalits adkhil law fi jumlataini ala an yakuna jawabuha fil ula muthbatan wa fi tsaniyati manfiyan. Jadi perintahnya susunlah dua susunan kalimat dengan law. Dua-duanya menggunakan law, tapi kalimat yang pertama jawabnya merupakan jawab yang muthbat, yang positif, sedangkan yang kedua yang manfi, yang ada nafinya. Mudah kan Ibu-ibu ya? Insyaallah. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal. Ini halaman 102. PR-nya latihan 3 halaman 102. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Tidak ada pertanyaan. Ini untuk tugas tulisnya, sedangkan untuk tugas hafalannya, karena insya Allah kita pekan depan sudah masuk ke bab 13. Bab 13 ini dihafal Om ya, kosakatanya yang ada di buku. Nah, Ustaz, insya Allah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ini juga sudah azan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam belajar kita, serta keistiqomahan dan keikhlasan. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Semuanya.